Halo Leca, halo guys. Jadi kemarin kita kan udah bahas tentang konstipasi. Nah sekarang waktunya kita bahas tentang solusinya seperti apa untuk konstipasi itu dan yang kali ini dibahas adalah yang berdasarkan dengan medis. Jadi ada 7 jenis pencahar atau laksatif. Oh ya, sebelumnya itu kan ada 5 jenis konstipasi. Nah ternyata ada satu jenis lagi kategori yang disebut dengan functional constipation atau konstipasi fungsional. Yang artinya sebenarnya tidak ada masalah dalam pergerakan dari gerakan ususnya untuk mendorong feses itu, tetapi ini adalah lebih kepada persepsi dari orang tersebut yang merasa kok sepertinya BAB-nya susah gitu. Padahal sebenarnya itu tidak ada masalah apa-apa. Jadi ini sifatnya lebih ke subjek seseorang itu. Jenis pencahar yang pertama, bulk forming laxative. Artinya kita menambahkan massa atau berat atau padatan di feses supaya lebih berisi sehingga lebih mudah didorong. Nah, itu contohnya adalah psyllium sama methyl cellulose. Untuk psyllium sendiri ada merek dari brand Metamucil atau kita bisa pakai seperti psyllium Husk. Nah, ini cocok dengan tipe konstipasi yang low bulk constipation yang memang massa dari fesesnya itu kecil atau sedikit. Jadi kita tambahkan serat di situ. Nah, di sini perannya serat itu penting pada tipe konstipasi ini. Untuk jenis pencahar atau laksatif yang kedua, itu namanya osmotic laksatif. Itu ada 3 jenis, PEG, polyethylene glycol, laktulosa, dan milk of magnesia. Untuk PEG itu sendiri, contohnya mereknya Laxadin, untuk laktulosa mereknya Lactulax, dan untuk milk of magnesia itu tidak populer di Indonesia, jadi sebenarnya tidak digunakan. Untuk laksatif jenis ini cocoknya untuk jenis konstipasi yang ada gangguan di defekasinya saat pembuangan, yaitu pada outlet obstruction atau constipation. Untuk jenis konstipasi yang IBS, irritable bowel syndrome, dan untuk jenis konstipasi yang normal transit. Jenis laksatif atau pencahar yang ketiga itu stimulan laksatif. Itu dikategorikan jadi dua atau ada 2 jenis, namanya Bisacodyl dengan merek Dageng Dulcolax yang sama yang kita tahu, dan Sena itu ada di merek Laxing. Laksatif jenis ini cocoknya dipakai untuk konstipasi jenis slow transit constipation, yang mana pada konstipasi ini justru tidak boleh ditambahkan serat karena gerakan ususnya sudah lambat, jadi kalau ditambahin serat malah semakin susah fesesnya untuk keluar. Untuk jenis laksatif atau pencahar yang keempat, itu jenisnya stool softener laksatif. Artinya si kotorannya itu kita lunakkan dengan satu agent yang namanya glukosat sodium. Untuk yang beredar di Indonesia, glukosat sodium ini adanya di produk lunak kotoran telinga. Jadi sepertinya untuk pencahar ini tidak digunakan. Nah, ini cocok untuk jenis konstipasi yang ada gangguan di defekasinya atau outlet obstruction dan juga yang normal transit constipation. Untuk jenis laksatif pencahar yang kelima yaitu parafin liquid. Itu termasuk dalam kategori lubrikan laksatif. Di sini itu dipakai sebagai bahan pencampur seperti pada kosmetik, jadi tidak digunakan untuk pencahar. Untuk pencahar atau laksatif jenis yang keenam, itu yang digunakan pada kasus irritable bowel syndrome atau konstipasi kronik. Tetapi ini tidak digunakan di Indonesia. Nah, itu jenis klasifikasinya ke sekretagogue. Nah, untuk yang jenis irritable bowel syndrome itu justru sebenarnya first line terapi atau yang paling sangat disarankan itu yang sifatnya osmotic agent, yang contohnya laksatif tadi. Jadi supaya memudahkan kandungan dari si feses itu untuk dia bisa lebih mudah didorong untuk keluar. Lalu jenis yang terakhir yang ketujuh itu namanya prokinetic agent yang mana itu juga tidak ada di Indonesia. Nah, dari sekian semuanya yang berada di atau beredar di Indonesia itu yang jenisnya psyllium yang kita bisa dapatkan yang termasuk itu juga natural itu psyllium Husk. Lalu merek yang beredar lain seperti Laxadin, Lactulax, jenis Bisacodyl atau Dulcolax. Lalu yang dari bahan Sena yaitu Lax. Ya, sepertinya itu saja. Oke, sekian kelanjutan part 2 atau sequel dari video yang sebelumnya. Oke, thank you. Dankeschön. Tschüss, bye-bye.